Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kurang semangat ya, ibadah yang ketiga harus lebih semangat, Shalom. Siapa yang diberkati Tuhan? Siapa yang penuh sukacita? Haleluya, haleluya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, senang sekali jumpa dengan saudara kembali setelah kurang lebih 16 tahun lalu yang terakhir saya melayani di tempat ini. Dan saya percaya saudara diberkati Tuhan senantiasa. Nah seperti biasa saya akan menyapa saudara dengan berpantun. Jadi ketika saya berpantun saudara katakan apa? Cakep, sambil mengacungkan jempolnya. Korea Selatan dijuluki negeri ginseng. Kalau ke sana carilah waktu yang khusus. Selamat pagi jemaat GBI Hope Ciseeng. Yang awet muda karena hatinya ada Yesus. Puji Tuhan, tepuk tangannya menjalar saudara. Dari pelan-pelan, lama-lama kenceng ya. Puji Tuhan, mendaki gunung penuh keringat, gunung menjulang di Brastagi. Kalau salam saya tidak dijawab penuh semangat, saya akan ulangi sekali lagi. Kalau lapar paling enak makan tongseng. Rasanya gurih pasti banyak yang suka. Selamat pagi jemaat GBI Hope Ciseeng. Yang bersuka cita karena pintu mujizat sudah terbuka. Memang di mana-mana tempat jemaat kalau dengar kata mujizat itu luar biasa. Begitu antusias saudara, makanya tepuk tangan. Yang tepuk tangannya kenceng, mujizatnya kenceng. Yang tepuk tangannya sedang-sedang, mujizatnya. Yang tidak tepuk tangan, mujizatnya tetap kenceng. Karena Tuhan Yesus baik, sangat baik buat saudara dan saya. Amin. Katakan kanan kiri saudara, Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kan sudah lama, 16 tahun lebih toh. Saya nggak kesini jadi perkenalkan dulu. Nama saya Pendeta Roditus Mangun Saputro. Nah ini adalah keluarga saya. Di samping saya adalah seorang wanita satu-satunya. Ya istri saya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Ya itu ada beberapa anak-anak saya, 2 perempuan, 2 laki-laki, itu anak-anak saya. Dan juga 2 menantu saya. Dan kalau ada anak kecil di sampingnya itu tandanya itu adalah cucu-cucu saya. Jadi saya adalah seorang opa-opa. Ya, jadi sudah opa-opa. Puji Tuhan. Tuhan percayakan untuk kami mengembalakan pada gereja Tuhan di Lebak Bulus, Point Small tepatnya. Dan saat ini Bapak Gembala Saudara sedang melayani di tempat kami di sana. Ya, jadi tukar mimbar saudaraku ya. Saya ada di sini, Bapak Gembala Saudara ada di sana ya. Puji Tuhan. Nah, saya percaya saudara kita semua diberkati Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita ya. Nah, sekarang saya minta saudara untuk tengok kanan kiri saudara. Berikan senyum yang paling manis yang saudara punya. Lalu katakan begini kepada sebelah saudara, kamu masih hidup? Kamu masih hidup? Ya. Loh ya, saudaraku kenapa? Karena saya mulai pertanyaan ini dengan kamu masih hidup. Kalau kita hidup semua di dalam kasih anugerah Tuhan. Kalau kita hidup sampai dengan hari ini, saudaraku, semua karena Tuhan bersama dengan kita. Karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Nyatanya kita beribadah siang hari ini, pagi hari ini, karena semua anugerah Tuhan. Tandanya bahwa kita masih hidup. Amin. Coba tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan katakan puji Tuhan. Lega enggak? Lega toh? Nah, tarik nafas lagi. Keluarkan pelan-pelan katakan puji Tuhan. Lega enggak? Enak ya? Nah, itu adalah kesempatan hidup yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Pak, saya tarik nafas gak seperti itu. Ada bunyinya Pak. Ngik. Ngik. Gak apa-apa. Sekalipun ada bunyinya itu ada kesempatan hidup yang Tuhan berikan buat saudara. Mau bunyinya kayak apapun, Tuhan masih berikan kita kesempatan hidup. Nah oleh sebab itu saat ini saudara, saya akan menyampaikan satu tema khotbah. Yaitu kesempatan hidup. Luar biasa saudaraku ya, kesempatan hidup. Saya percaya saudaraku ketika kita diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, dan kita percaya iman kita kepada Tuhan Yesus,
Maka saya percaya kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Lagu tadi saya imani dan saya aminkan. Ku mau sepertimu Yesus. Terus. Siapa yang mau seperti Yesus? Siapa yang mau seperti Yesus? Hei, kalau angkat tangan jangan begini. Ini tangan siapa? Tangan siapa? Unyil. Masa jemaat saya yang kayak unyil? Siapa yang mau seperti Yesus? Jadilah sesuai imanmu. Yakin? Yakin mau seperti Yesus? Benar? Loh. Tadi kalian angkat tangan semua. Sekali lagi. Siapa yang mau seperti Yesus? Loh, kita kan tadi nyanyi kan? Mulai kurang. Ya, tadi banyak yang begini, sekarang mulai kurang. Sekali lagi, siapa yang mau seperti Yesus? Jadilah sesuai imanmu. Siapa yang mau terus disempurnakan? Siapa yang mau terus disempurnakan? Loh, tadi kan kita nyanyi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Enak gak disempurnakan? Enak gak disempurnakan? Tapi harus sempurna tidak? Supaya apa? Supaya kita masuk surga. Makanya kalau kita diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, dan kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka saya mau katakan begini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik. Kita sudah dijadikan warga kerajaan surga. Oleh sebab itu, saudaraku, kita nggak usah lagi mikirin surga. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita nggak perlu lagi mikirin surga. Karena kita adalah anak-anak kerajaan surga. Tempat kita adalah surga yang kekal. Makanya kalau kita diberikan kesempatan hidup, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak lagi memikirkan surga, karena surga adalah bagian saudara dan saya. Yang perlu kita pikirkan adalah kehidupan kita hari-hari ini di dunia ini. Itu yang kita harus pikirkan. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Klik Efesus 6 ayat 16 sampai dengan 17, yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan sebuah panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Itulah sebabnya kenapa saya mengatakan tidak perlu lagi memikirkan surga, karena saudara adalah anak-anak surga, mewarisi surga. Yang perlu kita pikirkan adalah hari-hari ini dalam kehidupan kita. Dalam segala keadaan, saudaraku, kenapa? Karena kita sedang menghadapi sesuatu, peperangan rohani. Kita sedang menghadapi situasi peperangan hari-hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam setiap keadaan, firman Tuhan katakan, dalam setiap keadaan. Baik, dalam keadaan senang, saudaraku, kita harus waspada. Ketika saudara diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah, dalam kesenangan-kesenangan yang Tuhan berkati untuk kita, harus waspada dan kita harus berjaga-jaga. Ada enggak orang yang dalam keadaan senang kemudian kena panah api si jahat? Bisa enggak? Bisa. Dalam kondisi diberkati, dalam kondisi yang senang, saudaraku, maka ada panah api si jahat yang menembus kehidupan dia. Maka kemudian saudara disibukkan dengan keadaannya.
Oh, saya nggak bisa ibadah karena saya harus melakukan pekerjaan ini yang harus saya selesaikan. Ada deadline yang harus saya selesaikan. Sehingga mohon maaf Pak Gembala, saya tidak bisa beribadah hari ini. Minggu pertama bilang seperti itu. Lalu minggu kedua bilang berkata, nggak bisa lagi saya beribadah karena ada kesibukan-kesibukan yang luar biasa yang harus saya selesaikan. Maaf Pak Gembala, mungkin minggu ketiga juga sama hal seperti itu. Keempat dan seterusnya. Sehingga akhirnya terlupa beribadah. Dan ketika di dalam keadaan yang senang, lupa masuk di dalam kepersekutuan dengan orang-orang yang kudus. Masuk di dalam hadirat Tuhan, ada serangan si iblis. Tinggalkan Tuhan, tidak lagi beribadah, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan pekerjaannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam keadaan senang, panas si iblis masuk. Sebaliknya dalam keadaan senang, bukan saja senang tetapi dalam keadaan susah. Bisa nggak panah api si iblis masuk dalam kehidupan kita? Bisa. Pak, kenapa dari dulu Pak Tuhan kayaknya nggak ada, saya susah terus Pak. Kondisi saya kok seperti ini, nggak ada perubahan. Saya sudah berdoa, saya sudah ikut Pak. Kayaknya nggak ada perubahan. Tuhan kok kayaknya nggak ada. Bukan seperti tidak ada. Kita bukan hanya sekedar disempurnakan selalu, tetapi dalam keadaan susah pun, saudaraku, kita harus beriman. Ada serangan-serangan panas si iblis, si jahat itu masuk dalam pikiran kita. Dalam keadaan susah, sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka kita bisa meninggalkan Tuhan. Baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Sekali Yesus, tetap Yesus. Harapan saudara dan harapan saya tidak akan pernah hilang. Oleh sebab itu, saudaraku, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua. Karena panah api si jahat itu banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Nanti kita pelajari satu persatu. Banyak sekali. Tetapi firman Tuhan katakan, semua panah api si jahat. Klik. Oleh sebab itu, saudaraku, panah api si jahat. Paulus mengatakan begini. Paulus mengibaratkan serangan iblis itu seperti anak panah yang menyala-nyala. Anak panah yang membakar segala sesuatu yang disentuhnya. Panah api yang menghanguskan, saudaraku, membakar segala sesuatunya. Oleh sebab itu kita harus waspada. Ini yang iblis sedang lakukan hari-hari ini supaya anak-anak Tuhan jatuh. Saudara menyaksikan bukan hari-hari ini anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan, bukan? Ya, hanya karena pernikahan, hanya karena sesuatu hal dia tinggalkan. Itu panah api si jahat. Bahkan Albert Barnes, saudaraku, seorang teolog mengatakan begini, bahwa sesungguhnya tentang panah api itu adalah godaan musuh yang besar seperti anak panah api atau dorongan-dorongan jahat dan hasrat untuk berbuat dosa yang mungkin ia lemparkan ke dalam pikiran seperti anak panah api. Jadi, panah api si jahat itu, saudaraku, tidak secara material datang ke kita, tetapi berupa dorongan hasrat untuk berbuat jahat. Hasrat untuk berbuat dosa. Itu dorongan. Pernahkah saudara mengalami hal seperti ini ketika dalam kehidupan ada dorongan-dorongan untuk berbuat jahat? Kalau orang menyakiti aku, maka aku akan membalas lebih dari dia. Pernahkah menghadapi seperti itu? Itu adalah panah api si jahat, saudara. Berupa pikiran-pikiran, hasrat hati untuk berbuat jahat. Ini cara kerja iblis, saudara. Cara kerja iblis hari-hari ini. Oleh sebab itu kita harus waspada. Harus berjaga-jaga. Nah,
Cara kerja iblis, mari kita perhatikan saudaraku. Cara kerja iblis. Iblis tidak datang kepada saudara yang berupa tampilan yang serem-serem. Oh enggak. Iblis gak datang menghadapi saudara seperti pocong yang jalannya begitu-begitu. Enggak. Iblis tidak datang seperti gendruwo, pocong atau pewe gombel atau apapun saudaraku. Atau seperti suster ngepot. Ya kalau ngesot kan pelan jalan dia kan. Ngepot dia. Enggak. Iblis nggak datang seperti itu, saudara. Kalau iblis datang seperti itu iblis kampungan namanya. Iblis kesiangan. Kampungan, norak iblis. Kalau ada iblis begini, saudara nggak akan deket. Percaya nggak? Saudara takut nggak ngadepin pocong, saudara? Takut nggak ngadepin suster ngepot? Takut? Hah? Nggak takut, benar. Tes ya, malam-malam lewat kuburan, takut nggak? Hah? Darah Yesus kuburan. Enggak, ini model begini nih, setan kampungan. Setan hari-hari ini, saudaraku, setannya itu nggak, tampilannya nggak serem-serem, enggak. Tampilan sekarang, hebat-hebat. Iblis sekarang tampilannya cantik-cantik. Bulu matanya lentik. Bibirnya merah. Waduh, kulitnya ditarik sana. Ditarik sini sampai hidungnya pindah dari depan ke belakang. Supaya apa? Kelihatan cantik. Terus mukanya kedip-kedip begini. Itu iblis hari-hari ini. Makanya gak heran rumah tangga berantakan karena ada iblis yang menyerang dengan panah api si jahat itu. Betul. Nah, saya mau tanya dulu lah. Pak, ada bapak-bapak di sini? Pak, kalau ketemu setan model begini yang bulu matanya lentik, bibirnya merah, yang seksi, kira-kira bapak larinya kemana? Lari menjauh atau mendekat? Walah, mentang-mentang ada istrinya. Iya Pak, saya lari menjauhi istri saya. Darah Yesus bertobatlah. Lah iyalah, betul kan? Kalau ada model begini, saudara, setannya, saudaraku, saudara nggak akan lari menjauh. Mana api si jahat? Ada istri yang begini. Sekarang giliran istri lah, Bu. Kalau ada cowok ganteng, lari menjauh atau mendekat, dia kayak artis K-pop, atau mau teriak mendekat sampai histeris, gitu. Setan itu nggak jelek-jelek amat sekarang, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Itu cara kerja iblis, saudaraku. Oleh sebab itu harus hati-hati. Kenapa? Karena iblis itu datang seperti malaikat terang. Dia nggak datang dengan seperti malaikat pencabut nyawa, saudara, enggak. Dengan pakai tombak yang pakai itu, enggak model itu kuno. Dengan tawaran-tawaran yang menarik, hati-hati. Bujukan-bujukan yang menarik. Dia seperti malaikat terang. Sepertinya, benar ini. Sebetulnya, ini kayaknya sih benar. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Belum tentu. Karena setan juga bisa mengerti firman Tuhan. Apa bedanya setan dengan manusia? Setan itu tahu firman Tuhan. Dia kenal Tuhan. Dan dia gemetar. Nah, kita kenal Tuhan enggak? Kenal ya? Kita gemetar enggak? Atau kita yang buat Tuhan gemetar? Seringkali kan kita nggak gemetar, kita seringkali membuat Tuhan gemetar. Siapa yang kenal Tuhan Yesus? Angkat tangan. Yang kenal Tuhan Yesus. Kenal, puji Tuhan. Kalau saudara kenal karena saudara ada di gereja. Pertanyaan saya sederhana, kalau saudara kenal Tuhan Yesus, Tuhan kenal saudara enggak? Siapa yang kenal? Yang dikenal oleh Tuhan. Nah, mulai berkurang kan? Ini yang penting, saudara, kita bukan hanya kenal Tuhan Yesus, tapi yang lebih penting kita dikenal oleh Tuhan.
Hati-hati saudara. Karena pikiran kita, dorongan-dorongan itu datangnya dari si jahat. Makanya saudara, pikiran kita merupakan lahan yang jadi sasaran utama si jahat. Kalau kita menerima, menyetujui pikiran-pikiran si jahat, maka itulah awal kejatuhan kita. Awal kejatuhan kita. Kalau kita setuju, pikiran kita menerima, kita setuju dengan pikiran-pikiran si jahat yang mencoba masuk dalam pikiran kita, maka itu merupakan satu hal, awal kejatuhan kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Efesus 4 ayat 27 berkata begini, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Tutup. Titik. Harga mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Harga mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu ketika kita tidak memberi kesempatan, maka kita hidup dalam ketenangan. Hidup dalam damai sejahtera. Hidup di dalam sukacita sorgawi dan kita terus melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita membuka celah, ada pikiran panah api si jahat mengenai kita, maka saudaraku kita akan mengalami sesuatu yang buat kita tidak menyenangkan. Klik. Apa yang terjadi? Sasaran pikiran si jahat itu adalah untuk kita membuat ketakutan hari-hari ini. Ya. Ketika kita menerima konsepnya atau panah api si jahat, saudaraku, ada ketakutan, takut akan masa depan, takut ekonomi kita, takut apakah aku besok bisa hidup dan seterusnya. Ternyata saudara hari ini bisa ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, bukan? Tuhan tetap pelihara. Dan dalam Tuhan tidak akan pernah ada kekurangan. Dia mencukupkan, memberikan kita berkat tepat pada waktunya. Amin. Izinkan saya bersaksi terlebih dahulu. Ya, ini yang tadi pagi saya nggak bersaksi, tapi saya akan memberikan kesaksian ini. Satu kali pagi, saudaraku, ada seorang ibu-ibu datang ke rumah menjumpai istri saya. Sambil menangis, Bu, kami bersama dengan anaknya 3 orang, dari semalam belum makan. Istri saya namanya istri hamba Tuhan, saudara merasa iba. Ya, lalu kemudian istri saya ke belakang. Ini peristiwa sudah beberapa puluh tahun yang lalu, tetapi merupakan titik balik iman kami untuk kami tetap setia mengiring Tuhan. Istri saya ke dapur, saudaraku, lalu dibuka tempat beras. Di sana ada sebagian beras, saudaraku, lalu dibagi 2. Sebagian untuk ibu itu, sebagian untuk di rumah. Nah, istri saya berpikir sudah ada beras lumayan. Tapi kemudian dia berpikir lagi, kalau cuma beras doang, apa yang dipakai untuk makan selain nggak ada lauknya. Lalu dia balik lagi ke dapur, waktu itu kulkas kami masih imut-imut, saudara, masih 1 pintu kecil gitu kan. Imut-imut, dibuka, ada sebagian telur. Telur dibagi 2 untuk ibu itu dan untuk di rumah. Paling tidak istri saya bilang ada beras, ada telur buat ibu-ibu makan. Lalu dia kembali lagi, lalu masuk ke kamar. Waktu itu saya akan bekerja, saudaraku akan keluar rumah. Lalu istri saya masuk ke kamar, sementara saya sedang mempersiapkan diri. Lalu dia tanya saya, Pak, punya duit nggak? Hamba Tuhan ditanyain duit. Punya. Hamba Tuhan kan nggak pernah kekurangan duit kan, saudara? Saudara percaya kan? Iya, hamba Tuhan nggak pernah kekurangan duit. Tanya, Pak, ada uang? Ada. Berapa? 10.000. Loh, 10.000 kan duit, saudara. Iya kan? Duit. Bagi 2. Pak, boleh nggak bagi 2? Oke, buat apa? Buat ibu itu. Diberilah ibu itu 5.000 rupiah, ada telur, ada beras. Pulanglah ibu, paling tidak bisa beli minyak untuk goreng telur dan seterusnya. Sekarang kan di rumah saya ini. 5.000 kan nggak bisa saya bawa semua. Dibagi 2 lah, 2.500 untuk saya, 2.500 untuk di rumah. Waktu itu saya naik bus, 1 kali naik 1.000 rupiah, pulang balik 2.000. Ya. Nah, saudaraku, berangkatlah saya dengan iman dan berdoa terlebih dahulu dalam nama Tuhan Yesus. Waktu makan siang tiba, ya, jam 12. Waduh, saya intip-intip pulang ke rumah 1.000, sisanya berapa? 500. Nggak cukup buat beli warteg. Ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau hari ini aku puasalah aku. Tiba-tiba istri saya telepon, Pak, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ya memang Tuhan Yesus baik, kenapa? Puji Tuhan, Cici yang lama gak pernah datang ke rumah. Loh iya, puji Tuhan. Terus kenapa? Dia bawa beras 1 karung, Pak. Oh iya, puji Tuhan. Terus apalagi? Kepo kan, saya kepo kan. Apalagi? Ada susu S26 waktu itu anak kami masih kecil, ya, yang nomor 2.
S26, 6 kaleng yang besar-besar. Oh puji Tuhan. Artinya bisa buat anak kami minum susu beberapa bulan ke depan. Terus apa lagi? Apa lagi? Kepo saudara, kepo. Beras ada, susu ada. Ya, ada Pak, duit. Berapa duit? Berapa duit? 250.000. Loh tapi kan itu buat istri saya di rumah. Saya kan belum makan. Oh kalau istri saya diberkati berarti saya harus berdoa dengan iman. Saya doa. Kantong saya ada 1.500. Dalam nama Tuhan Yesus aku beriman terjadi pelipat gandaan dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya intip. Ada perubahan? Tetap 1.500. Kurang kencang saya doa lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Intip lagi. Nggak ada perubahan. Jam makan siang sudah mau melewati saudara. Saya bilang ya sudahlah kendakmu jadilah. Tiba-tiba ada teman saya. Datang bawa amplop. Pak Roditus, ini saya mau mengembalikan uang yang dulu pernah saya pinjam. Saya nggak nagih loh saudara, saya nggak nagih. Dulu pernah saya pinjam. Namanya hamba Tuhan saudara, dalam hati ini makan siang tiba gitu kan. Tapi saya dalam hati bilang ini, pakai saja dulu. Kalau masih diperlukan pakai dulu. Walaupun dalam hati ini saatnya aku makan siang. Tapi kan hamba Tuhan nggak boleh ngomong begitu. Pakai aja. Enggak. Saya sudah ada. Dia pergi. Saya buka amplop saya. Isinya berapa? 25.000 rupiah. Saya tanya Tuhan, kenapa beda Tuhan? Istri saya 250.000, saya 25.000. Tuhan bilang, itu tergantung imanmu masing-masing. Tapi yang saya mau katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pikiran kita tertuju kepada Tuhan, kita tidak takut, kita tidak cemas akan hidup kita. Tuhan tolong tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu memberkati kita. Kita tidak akan pernah ragu lagi mengikuti Tuhan Yesus. Tidak ada rasa bersalah klik, tidak ada rasa salah yang menghantui kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya tanya siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah berdosa? Yang tidak pernah berdosa, tolong angkat tangan. Siapa yang pernah berdosa? Saya nomor 1. Kalau kita merasa berdosa, saudara, jangan pikirkan rasa-rasa berdosa kita, rasa salah yang lalu. Jangan pikirkan kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Kita sudah dikuduskan, saudaraku. Oleh sebab itu dengan keberanian, kita menghampiri tata Allah karena kita sudah ditebus. Kita tidak rasa bersalah, pasti kita akan selalu taat. Kita tidak menghindari ketidaktaatan. Kita pasti bisa menguasai hati kita. Kita tidak penuh dengan kemarahan dan pasti kita terhindar dari nafsu. Kita tidak akan memberontak. Kita tidak akan gelisah. Ini penting. Karena hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan, pasti kita akan mengalami ketenangan. Kita akan mengalami damai sejahtera. Amin. Karena kalau kita hidup ini gelisah, saudara. Kalau hidup kita gelisah, muka kita boros. Cepat tua. Ke toko beli kecap. Umurnya jiku, mukanya gocap. Tapi kalau kita penuh damai sejahtera, sukacita, percaya akan Tuhan Yesus yang selalu menolong kita, Cilacap, Probolinggo. Umur boleh lakcap, penampilan tetap jigo. Coba tengok kanan kiri saudara, dia lakcap atau jigo dia. Bagaimana cara mengatasi panah api si jahat itu saudara? Klik 1. Gunakan perisai iman. Dalam segala keadaan gunakan perisai iman. Iman itu keyakinan kita kepada Tuhan Sang Juru Selamat bahwa Yesus menyertai saudara dan saya. Keyakinan itulah yang harus kita pertajam saudaraku. Klik. Sehingga ketika kita meyakini akan Tuhan bersama dengan kita, firman Tuhan katakan, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, penuh kuasa, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ketika kita, saudaraku, ya, ada kuasa firman Tuhan, maka ada 4 area yang dipertajam. Yang pertama adalah area telinga rohani kita, sehingga kita dimampukan untuk mendengar suara-suara Tuhan. Telinga kita dipertajam.
Lalu kemudian pikiran kita dipertajam karena kebenaran firman Tuhan. Sehingga pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita jernih berpikir tentang firman Tuhan. Nah, kemudian saudaraku, perasaan kita dipertajam. Ya, nggak sedikit-sedikit tersinggung, nggak sedikit-sedikit tersinggung. Nggak sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit, saudara. Ya. Lalu kemudian menangkap detak jantung Tuhan. Ini penting. Perasaan yang dipertajam, merasakan detak jantung Tuhan. Maka ketika kita merasakan detak jantung Tuhan, kita didekap Tuhan. Ketika kita didekap Tuhan, maka saudaraku, persoalan pergumulan kita, Tuhan dengar. Amin. Artinya bahwa ketika kita beriman, kita harus melakukan kehidupan kita yang selalu dekat dengan Tuhan. Ya. Saudara, ketika kita dengan Tuhan, saya agak sedikit panjang, boleh bukan malah? Boleh ya? Agak sedikit panjang, waktunya sudah kurang sedikit. Boleh ya? Artinya ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, orang yang percaya, orang beriman, maka kita harus bercakap-cakap dengan Tuhan. Orang bercakap-cakap, orang percaya, orang Kristen bercakap-cakap dengan Tuhan, namanya apa? Berdoa gampang atau susah? Siapa yang berkata berdoa gampang, angkat tangan. Siapa yang berdoa susah, angkat tangan. Siapa yang nggak ngerti pertanyaan saya? Oh ya. Kalau kita merasa sayang sama Tuhan, ya, maka kita akan bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa. Ya. Ada di sini yang masih single, ya. Coba saya mau tanya, orang kalau lagi pacaran jam 7 datang gitu ya, jam 7 datang, terus jam 10 pulang, berapa jam itu pacarannya? 3 jam ya. Orang pacaran 3 jam itu waktu yang panjang atau yang pendek? Pendek. Kalau jaga malam 3 jam waktu yang panjang atau pendek? Saudara pilih jaga malam atau pacaran? Nggak terasa nih 3 jam. Wah, segala macam obrolan sudah dilewati, saudara, yang kecil-kecil, sampai kemudian yang berat-berat soal politik, Hercules yang lagi ngomong sembarangan. Diomongin saudaraku, sampai hal yang kecil, ada cicak di dinding. Nengok sama-sama, beb, ya ai, gitu kan. Saudara tahu sejarahnya beb sama ai? Satu kali ada konferensi binatang, saudara. Semuanya sudah masuk ke ruangan binatang, saudaraku, kecuali ada bebek dan ayam. Paling belakang ayam, dia panggil supaya nggak mau telat sendirian, dia panggil, beb, artinya apa? Bebek. Si bebek nengok, ya ay, artinya, oh ada orang pacaran di situ dekat dia. Kayaknya kita enak ya manggil beb sama ay ya. Jadi orang pacaran yang manggil beb sama ay artinya sedang panggil siapa? Saudara yang ngomong loh ya, bukan saya ya. Saudara yang ngomong bukan saya. Beb, ya ay, coba lihat deh di dinding, ada cicak nempel di dinding. Orang pacaran membahas cicak di dinding, 7 hari 7 malam gak selesai, saudara. Semuanya diungkapkan, kenapa? Karena pengen dekat. Pengen nyambung, betul? Yang suami istri kan dulu kan begitu kan? Ya kan? Nah, kita dengan Tuhan bagaimana? Berdoa kita. Yesus kekasih jiwaku, aku mengasihi Engkau. Yesus, tapi doanya lama amat sih, doanya 5 menit gak selesai-selesai. Kalau kita mengasihi Tuhan, doa itu akan menjadi sesuatu kebutuhan. Kurang keras. Lebih keras. Diberkatilah engkau. Mau berdoa? Mau berdoa? Haleluya. Klik. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 9. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara dan saya tidak sendirian. Menghadapi tantangan ini tidak sendirian. Seluruh saudara kita di seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama. Oleh sebab itu mari kita bersatu teguh di dalam iman percaya kita melawan panah api si jahat. Klik 2.
Gunakan ketopong keselamatan. Saudaraku, apa yang maksudnya ketopong keselamatan ini? Berbicara tentang kepala kita. Melindungi kepala kita. Pikiran-pikiran kita harus dilindungi dari pikiran-pikiran yang negatif. Disitulah iblis menyerang pikiran kita. Oleh sebab itu Filipi 4 ayat 8 berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus berpikir bagaimana Yesus berpikir, kita harus melangkah bagaimana Yesus melangkah, maka kita harus bekerja sebagaimana Yesus bekerja. Itu yang harus kita lakukan, berpikir sesuai dengan pikiran Kristus. Gunakan pedang roh. Pedang roh adalah satu-satunya senjata yang harus kita gunakan. Bukan saja secara defensif, tetapi juga secara ofensif. Karena pedang itu sebagai pertahanan, tetapi pedang itu juga kita gunakan untuk menyerang. Ya, apa yang dimaksudkan pedang roh, yaitu Roh Kudus. Maka Tuhan memberikan kita kuasa Roh Kudus. Aku akan menyertai engkau. Ya, dengan kuasa Roh Kudus itu Tuhan menyertai kita untuk kita boleh dimampukan melawan panah-panah api si jahat. Oleh sebab itu saudara, Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Firman yang harus kita dengar, firman yang harus kita dengar, firman yang harus kita dengar sehingga pikiran kita terus tertuju kepada firman Tuhan. Ayat penutup, klik. Kita baca sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, pemusik boleh maju ke depan. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Orang yang sadar pasti berjaga-jaga. Orang yang tidak sadar tidak akan berjaga-jaga. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ketika kita sadar dan berjaga-jaga, kita bisa melawan iblis. Dan iblis itu selalu berjalan berkeliling, mengintai kita saat kita lengah. Maka saya percaya hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, kita mau terus tetap setia kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selama-lamanya Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri.